Selamat datang di video pembelajaran sejarah. Hari ini kita akan membahas tentang Kerajaan Singosari, Kerajaan Buleleng atau Bali, dan juga Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Kabupaten Malang. Sumber sejarah dari Kerajaan Singosari adalah Kitab Pararaton dan juga Kitab Negara Kertagama. Kitab Pararaton menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Singosari dan Majapahit, sedangkan Kitab Negara Kertagama berisi silsilah Raja Majapahit yang memiliki hubungan erat dengan Raja-Raja Singosari. Untuk raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Singosari, yang pertama adalah Ken Arok. Menurut Serat Pararaton, Ken Arok adalah seorang anak petani wanita dari desa Pangkur. Para ahli sejarah menduga ayah Ken Arok adalah seorang pejabat kerajaan karena mengingat wawasan berpikir, ambisi, dan strategi Ken Arok yang cukup tinggi. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa Ken Arok semula terjun dalam dunia hitam, yaitu menjadi pencuri dan juga perampok. Berkat pengarahan dan bantuan Pendeta Lohgawe, Ken Arok menghambakan diri kepada Akuwu Tumapel Tunggul Ametung. Kemudian Ken Arok ingin menduduki jabatan Akuwu sekaligus memperistri Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Dengan menggunakan tipu muslihatnya yang jitu, Tunggul Ametung dapat dibunuh dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring. Setelah itu, Ken Arok mengangkat dirinya menjadi Akuwu di Tumampel dan memperistri Ken Dedes yang pada saat itu telah mengandung. Nah, setelah menjadi Akuwu di Tumapel, Ken Arok ingin memberontak pada Kediri yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Kertajaya. Pada tahun 1222 Masehi datanglah para pendeta dari Kediri untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena tindakan yang sewenang-wenang dari Raja Kertajaya. Nah, Ken Arok menerima dengan senang hati dan mulailah menyusun kekuatan untuk menyerang Kediri. Setelah segala sesuatunya siap tempur, berangkatlah sejumlah besar prajurit Tumapel menuju Kediri. Di daerah Ganter terjadilah peperangan dahsyat. Semua prajurit Kediri beserta rajanya dapat dibinasakan. Kemudian Ken Arok ini disambut gegap gempita oleh rakyat Tumapel dan juga Kediri. Lalu dinobatkan menjadi raja. Kemudian seluruh wilayah bekas kerajaan Kediri disatukan dengan Tumapel. Kemudian disebut sebagai Kerajaan Singosari. Setelah menjadi raja, Ken Arok bergelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwabuni. Ia menjadi raja pertama di Singosari dan merupakan pendiri dinasti Rajasa. Ken Aroklah yang menjadi cikal bakal dari raja-raja di Kerajaan Singosari dan juga Kerajaan Majapahit. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun, yaitu dari 1222 hingga 1227. Karena pada tahun 1227 Masehi, ia dibunuh oleh seorang pengalasan atas perintah Anusapati, anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Ken Arok didarmakan di Kagenengan. Kemudian ada Anusapati. Nah, Anusapati setelah membunuh Ken Arok segera menduduki tahta Kerajaan Singosari. Pemerintahan Anusapati ini juga disebut sebagai Anusanata. Ia memerintah cukup lama pada kurun waktu tahun 1227 hingga 1248. Semula kerajaan Singosari aman dan tentram, namun kemudian Raja Anusapati menjadi sasaran pembunuhan. Anusapati berhasil dibunuh oleh Tohjaya, anak Ken Arok, dengan Ken Umang. Kemudian Tohjoyo menggantikan menjadi raja. Kemudian jenazah Anusapati dimakamkan di Candi Kidal, yaitu di sebelah tenggara Malang. Kemudian ada Tohjaya. Pada tahun 1248, Tohjaya ini berhasil membunuh Anusapati dan naik tahta di Kerajaan Singosari. Ia memerintah tidak lama karena pada tahun 1248 ini terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Ranggawuni, anak dari Anusapati dengan Mahesa Cempaka atau cucu Ken Arok. Pemberontakan tersebut berhasil mengalahkan Tohjaya. Selanjutnya ada Raja Ranggawuni. Nah, setelah mengalahkan Tohjaya, Ranggawuni naik tahta dengan gelar Wisnuwardana. Ia memerintah pada tahun 1248 hingga 1268. Nah, dalam masa pemerintahannya, Wisnuwardana didampingi oleh Mahesa Cempaka. Hal ini untuk menghindari perang saudara. Nah, pada saat itu Mahesa Cempaka diberi pangkat yaitu Ratu Angabaya
yang bertugas menanggulangi bahaya yang mengancam kerajaan. Nah, Mahesa Cempaka ini bergelar Narasinghamurti. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Singasari aman dan tentram. Kemudian pada tahun 1264, Wisnuwardana mengeluarkan sebuah prasasti yang mendirikan benteng di Canggulor. Benteng ini dibuat setelah terjadi pemberontakan oleh Linggapati dan juga Mahesa Bungalan. Pada tahun 1254, Wisnuwardana ini menobatkan putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja. Namun Wisnuwardana masih memerintah atas nama putranya yang belum dewasa itu. Nah, dengan cara tersebut, Wisnuwardana dapat mendidik putranya agar memerintah dengan baik dan meyakinkan keluarga bahwa raja telah ditetapkan. Oleh karena itu, perebutan kekuasaan dapat dihindarkan jika ia telah meninggal. Nah, Raja Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268 dan didharmakan di Waleri sebagai Siwa dan Jagayu atau Candi Jago sebagai Buddha Amogabsa. Sementara itu, ketika Mahesa Cempaka wafat pada tahun 1269 dimakamkan di Candi Kumitir sebagai Siwa. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu Kertanegara. Kertanegara adalah seorang raja Singosari yang terbesar dan juga terkenal baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Dalam bidang keagamaan, Raja Kertanegara sangat menonjol dan dikenal sebagai seorang penganut agama Siwa. Sebenarnya Kertanegara telah dinobatkan menjadi raja sejak tahun 1254, tetapi masih didampingi ayahnya. Raja Kertanegara bergelar Sri Maharaja Diraja Sri Kertanegara dan memerintah dari tahun 1268 hingga 1292. Dalam bidang politik, ia terkenal dengan gagasannya yang tinggi, yaitu ingin memperluas daerah kekuasaan Singasari hingga meliputi seluruh pulau-pulau di wilayah Nusantara. Nah, kemudian ada penyebab runtuhnya kerajaan Singosari. Yang pertama itu Kertanegara terlalu menitik beratkan pada usaha memperluas daerah kekuasaannya di luar Jawa dan kurang memperhatikan perkembangan politik di dalam negerinya. Kemudian sangat lemahnya pertahanan di dalam negeri ketika terjadi pemberontakan Jayakatwang yang tiba-tiba menyerang dengan siasat yang sangat jitu. Selanjutnya, watak dan pendirian Kertanegara sangat keras dan sulit menerima saran dari pejabat-pejabat negara atau raja bawahannya. Kemudian selanjutnya ada Kerajaan Buleleng atau Kerajaan Bali. Nah, letak Kerajaan Bali atau Buleleng ini tidak jauh dari daerah Jawa Timur. Bali juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Jawa Tengah karena ketika Kerajaan Majapahit runtuh akibat serangan dari Kerajaan Demak, banyak dari rakyat Majapahit yang melarikan diri dan juga menetap di Bali, sehingga mereka dipanggil atau disebut sebagai Wong Mojopahit. Sumber dari Kerajaan Bali atau Buleleng adalah berupa prasasti. Yang pertama itu ada Prasasti Blanjong. Pembangunan Prasasti Blanjong ini dilakukan oleh Sri Kesari Warmadewa, Raja Bali pada saat itu, di mana dalam prasasti ini terdapat kata Walidwipa yang berarti julukan untuk Pulau Bali. Dalam Prasasti Blanjong juga terdapat tahun pendiriannya, yakni pada tahun 913 atau 835 Saka. Nah, penemuan Prasasti Blanjong berada di dekat Banjar Blanjong, yaitu di Desa Sanurkaruh di Denpasar. Kemudian prasasti Kerajaan Buleleng ini tergolong unik karena memiliki dua huruf di dalamnya seperti huruf Kawi menggunakan bahasa Sanskerta dan juga huruf Pranagari menggunakan bahasa Bali kuno. Prasasti Kerajaan Buleleng selanjutnya ialah Prasasti Malat Gede dan Penempahan. Dalam prasasti ini tertulis bulan Februari 913 atau bulan gelap Palguna, yaitu 835 Saka di dalamnya. Peninggalan Kerajaan Buleleng selanjutnya ialah Pura Tirta Empul. Pura ini berada di daerah Tapak Siring, Bali, dibangun pada tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Chandrabagya Warmadewa. Pura ini dipakai sang raja untuk melakukan hidup sederhana lepas dari keterikatan dunia materi. Untuk penamaan Pura Tirta Empul diambil dari nama mata air yang ada di dalam pura ini yang bernama Tirta Empul, dan Tirta Empul berarti air yang menjemur keluar dan mengalir ke Sungai Pakerisan.
Kemudian di kerajaan Buleleng ini ada beberapa raja-raja penting. Yang pertama ada Raja Jayapangus. Raja Jayapangus yang memerintah cukup lama merupakan raja besar yang sangat menonjol di antara raja-raja pada masa Bali kuno. Jayapangus dikenal sebagai penyelamat negara karena mengajak rakyatnya kembali melakukan upacara agama sehingga mendapatkan wahyu dari sang dewa. Saat ini dikenal sebagai Hari Galungan. Saat masa pemerintahannya, keamanan Bali terjamin dan ajaran agama Hindu berkembang dengan pesat. Raja Jayapangus bertahta hingga tahun 1103 atau 1181 Masehi. Kemudian selanjutnya ada Raja Udayana. Dharma Udayana merupakan raja ketujuh yang memerintah kerajaan di Bali. Raja ini dikenal sebagai raja dermawan dan juga dihormati oleh raja-raja di Jawa. Bahkan ketika Udayana menjadi raja, hubungan dengan kerajaan Mataram kuno sangatlah baik karena Raja Udayana menikahi putri berasal dari Jawa Timur yaitu Mahendradrata. Dengan hubungan pernikahan ini jugalah yang membuat budaya Jawa menjadi cukup berpengaruh di Bali. Bahkan ada juga prasasti peninggalan Bali kuno pada masa itu dengan menggunakan bahasa Jawa kuno. Nah, Raja Udayana menjadi seorang raja paling bijaksana dan juga paling masyhur saat itu. Hal inilah yang membuat kerajaan Bali masuk dalam puncak kejayaannya. Nah, dari pernikahannya, Raja Udayana memiliki 3 orang putra yaitu Airlangga, Marakata, dan juga anak bungsu. Di mana salah satu anaknya lah yang senantiasa nanti akan melanjutkan pemerintahan di kerajaan. Nah, kemudian ada anak bungsu ya, penerus kerajaan berikutnya dilanjutkan oleh anak bungsu. Nah, anak bungsu sendiri merupakan anak ketiga dari Raja Udayana yang tidak lain adalah adik dari Marakata maksud saya. Anak bungsu memerintah kerajaan selama 28 tahun dan diketahui sebagai raja yang cukup lama menjabat di kerajaan. Oleh para rakyatnya, Raja anak bungsu dianggap sebagai penjelmaan dari Dewa Siwa. Namun sayangnya anak bungsu tidak memiliki keturunan sehingga tidak ada penerus lagi di kerajaan. Selanjutnya ada Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Nah, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah di Indonesia. Kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan, secara geografis letak Kerajaan Majapahit sangat strategis karena adanya di daerah lembah sungai yang luas, yaitu Sungai Brantas dan Bengawan Solo, serta anak sungainya yang dapat dilayari sampai ke hulu. Sumber sejarah dari kerajaan ini yaitu ada Prasasti Budak. Prasasti ini berisi tentang peristiwa keruntuhan kerajaan Singasari dan perjuangan Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan. Selanjutnya ada Kitab Pararaton. Kitab ini menceritakan tentang pemerintahan Raja-Raja Singasari dan juga Majapahit. Selanjutnya ada Kitab Negara Kertagama, yaitu isinya menceritakan tentang perjalanan Sang Raja Hayam Wuruk. Nah, pada tahun 1350, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasa Negara. Ketika ibunya Tribuana Tunggadewi masih memerintah, Hayam Wuruk sudah dinobatkan menjadi Raja Muda atau sering disebut sebagai Raja Kumara. Dalam masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Dalam menjalankan pemerintahan, Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada yang menduduki jabatan Pati Hamengkubumi. Jabatan tersebut sebenarnya sudah diperoleh Gajah Mada ketika ia berhasil menupaskan pemberontakan di Sadeng pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Selaku Pati Hamengkubumi, Gajah Mada menjalankan pemerintahan sipil dan militer secara rangkap sehingga Gajah Mada bisa disebut sebagai negarawan dan juga sebagai jenderal perang. Raja Hayam Wuruk ini sangat memperhatikan pula keadaan daerah-daerah jajahannya. Beberapa kali ia mengadakan perjalanan kenegaraan meninjau daerah-daerah kekuasaan Majapahit
yang disertai oleh para pembesar kerajaan-kerajaan. Di antaranya adalah perjalanan ke Pajang, Lasem, Lumajang, Blitar, dan juga Kediri. Nah, adapun faktor penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit. Yang pertama itu karena akibat hilangnya dua tokoh Majapahit pilihan yang sulit dicari gantinya, yaitu Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk, yang menyebabkan kewibawaan Majapahit semakin pudar dan ketaatan raja-raja daerah mulai berkurang. Kemudian yang kedua itu tidak ada tokoh Majapahit yang mampu menggantikan kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dan juga Patih Gajah Mada. Selanjutnya terjadi perang saudara atau sering kita sebut sebagai perang Paragreg ya. Itu benar-benar melemahkan Majapahit sehingga banyak raja-raja daerah yang memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Sekian ya video tentang kerajaan Singasari, Bali dan juga Majapahit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.